PSSI belum selesai. Setelah Fikri dan Baker, masih ada kejutan besar untuk Garuda. Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Timnas Indonesia? Mengapa dalam beberapa minggu terakhir muncul begitu banyak nama pemain diaspora yang tiba-tiba dikaitkan dengan skuad Garuda? Dan yang paling membuat publik penasaran, benarkah Luke Vickery dan Mitchell Baker kini sudah masuk dalam proyek besar yang sedang disusun diam-diam oleh John Hartman? Jika kabar ini benar, maka Indonesia mungkin sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kita bayangkan. Di tengah sorotan publik yang masih tertuju pada persiapan Timnas menghadapi berbagai turnamen penting, muncul kabar yang membuat jagat sepak bola nasional mendadak heboh. Dua nama muda yang berkarir di luar negeri, Luke Vickery dan Mitchell Baker, mulai ramai diperbincangkan sebagai bagian dari generasi baru yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Banyak yang mengira kabar ini hanyalah rumor biasa. Namun semakin hari, tanda-tanda yang muncul justru membuat spekulasi semakin liar. Foto-foto latihan, laporan dari media luar negeri, hingga berbagai bocoran dari kalangan pengamat sepak bola membuat publik mulai percaya bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan secara serius. Luke Vickery menjadi salah satu nama yang paling banyak dibahas. Pemain muda yang bermain bersama MacArthur FC itu dinilai memiliki karakter permainan yang sangat cocok dengan sepak bola modern. Kecepatan, agresivitas, dan keberaniannya dalam duel 1-lawan-1 membuat banyak pendukung Garuda langsung jatuh hati bahkan sebelum melihatnya bermain bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, Mitchell Baker menghadirkan cerita yang tidak kalah menarik. Bermain di lingkungan sepak bola Amerika Serikat bersama Georgetown Hoyas dan Vermont Green FC membuat Baker tumbuh dalam sistem kompetisi yang berbeda. Banyak pengamat menilai pengalaman tersebut dapat memberikan warna baru bagi permainan Timnas Indonesia yang saat ini sedang berusaha meningkatkan kualitas di berbagai lini. Namun yang membuat situasi semakin panas bukan hanya soal kualitas kedua pemain tersebut. Yang membuat publik benar-benar heboh adalah munculnya keyakinan bahwa John Hartman tampaknya memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar menambah pemain baru. Dalam beberapa kesempatan, Hartman selalu berbicara mengenai pembangunan fondasi jangka panjang. Ia tidak hanya ingin membentuk tim yang kuat hari ini, ia ingin membangun generasi yang mampu membawa Indonesia bersaing secara konsisten dalam waktu yang lama. Dan disinilah nama Vickery dan Baker mulai dianggap sebagai bagian penting dari puzzle besar tersebut. Bayangkan jika Indonesia berhasil menggabungkan pemain-pemain lokal terbaik dengan talenta diaspora yang berkembang di luar negeri. Bayangkan jika seluruh pemain itu berada di bawah sistem permainan yang jelas dan modern. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bisa memiliki kedalaman skuad yang benar-benar menakutkan bagi lawan-lawannya. Tetapi tentu saja tidak semua orang langsung percaya. Sebagian fans masih mempertanyakan apakah para pemain diaspora benar-benar memiliki komitmen penuh terhadap Timnas Indonesia. Ada yang khawatir proses adaptasi akan menjadi kendala besar. Ada pula yang merasa terlalu banyak ekspektasi justru bisa menjadi tekanan yang berbahaya. Perdebatan itu terus berkembang setiap hari. Di media sosial, komentar demi komentar bermunculan tanpa henti. Kalau benar Vickery dan Baker datang, kita bisa punya generasi emas. Jangan terlalu cepat senang, semua harus dibuktikan di lapangan. Kita sudah terlalu sering berharap. Tapi kali ini rasanya berbeda. Kalimat-kalimat seperti itulah yang kini memenuhi berbagai platform sepak bola Indonesia. Dan sebenarnya, perasaan itu sangat bisa dimengerti. Sudah terlalu lama masyarakat Indonesia menunggu momen ketika Timnas benar-benar mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar Asia. Setiap kali muncul harapan baru, publik selalu ingin percaya. Namun pengalaman masa lalu membuat sebagian orang tetap memilih berhati-hati. Meski begitu, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Saat ini, Indonesia memang sedang bergerak ke arah yang berbeda. PSSI terus mencari talenta-talenta terbaik yang memiliki potensi memperkuat Garuda. Program pembinaan mulai diperbaiki. Kompetisi usia muda mendapatkan perhatian lebih besar. Dan kini, proyek pemain diaspora kembali menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana,
maka Indonesia bisa memiliki kombinasi pemain yang jauh lebih lengkap dibanding beberapa tahun lalu. Bahkan, sejumlah pengamat mulai berani menyebut bahwa dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di kawasan Asia. Tentu saja, jalan menuju level tersebut tidak mudah. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi pemain baru, konsistensi performa, tekanan publik, persaingan internal, serta tuntutan hasil yang semakin besar dari waktu ke waktu. Namun, justru tantangan itulah yang akan menentukan apakah proyek besar ini benar-benar akan berhasil atau hanya menjadi mimpi yang kembali tertunda. Yang jelas, kemunculan Luke Vickery dan Mitchell Baker telah menciptakan gelombang optimisme baru di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Harapan kembali muncul, mimpi kembali hidup, dan rasa penasaran publik kini semakin sulit dihentikan. Karena di balik semua kabar yang beredar, masih ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah Vickery dan Baker hanyalah permulaan? Ataukah masih ada nama-nama lain yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Beberapa sumber bahkan mulai mengaitkan proyek ini dengan sejumlah pemain muda yang saat ini berkarir di Eropa. Jika kabar tersebut benar, maka apa yang sedang dibangun oleh John Herdman bisa menjadi proyek terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Dan mungkin saja, kejutan sesungguhnya belum dimulai. Karena menurut berbagai rumor yang terus berkembang, dalam waktu dekat publik Indonesia kemungkinan akan kembali dikejutkan oleh satu nama baru yang selama ini nyaris tidak pernah dibahas media. Siapa pemain tersebut? Mengapa PSSI begitu tertutup mengenai prosesnya? Dan benarkah pemain itu bisa menjadi sosok yang mengubah masa depan timnas Indonesia? Namun di tengah kabar menggembirakan mengenai masuknya nama-nama baru ke dalam proyek timnas Indonesia, muncul satu berita yang justru membuat banyak pendukung Garuda merasa cemas. Nama itu adalah Jay Idzes. Kapten sekaligus salah satu pemain paling berpengaruh di skuad timnas Indonesia tersebut, dikabarkan tidak akan tersedia dalam agenda penting yang akan dijalani Garuda dalam waktu dekat. Kabar ini langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Seberapa besar pengaruh absennya Jay Idzes terhadap kekuatan timnas Indonesia? Mampukah skuad Garuda tetap tampil solid tanpa sosok yang selama ini menjadi pemimpin di lini belakang? Atau justru ini akan menjadi ujian terbesar bagi proyek yang sedang dibangun John Herdman? Tidak bisa dipungkiri, sejak bergabung dengan timnas Indonesia, Jay Idzes telah berkembang menjadi figur sentral di dalam tim. Bukan hanya karena kualitasnya sebagai bek tangguh yang bermain di level Eropa, tetapi juga karena jiwa kepemimpinannya yang begitu kuat. Dalam banyak pertandingan penting, Jay Idzes terlihat menjadi sosok yang mampu menjaga ketenangan tim saat menghadapi tekanan besar. Ketika pemain lain mulai panik, ia tetap tenang. Ketika lawan mulai mendominasi permainan, ia tetap fokus mengorganisasi rekan-rekannya. Karena itulah, kabar absennya sang kapten langsung membuat banyak pendukung Garuda khawatir. Di media sosial, berbagai komentar mulai bermunculan. Kalau Jay tidak main, siapa yang memimpin lini belakang? Pertahanan kita bakal aman tidak? Ini saatnya pemain lain membuktikan kualitasnya. Komentar-komentar tersebut menunjukkan betapa besarnya peran Jay Idzes di mata para pendukung timnas Indonesia. Namun menariknya, di balik kekhawatiran tersebut, ada juga pihak yang melihat situasi ini dari sudut pandang berbeda. Sebagian pengamat menilai bahwa absennya Jay Idzes justru bisa menjadi kesempatan emas bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sepak bola modern tidak boleh bergantung pada satu pemain saja. Tim besar harus mampu tetap tampil kuat meskipun kehilangan pemain penting. Dan inilah tantangan yang kini berada di hadapan John Herdman. Pelatih asal Kanada tersebut diyakini sudah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi situasi seperti ini. Sejak awal, Herdman memang menekankan pentingnya kedalaman skuad. Ia tidak ingin timnas Indonesia hanya memiliki 11 pemain utama. Ia ingin setiap pemain yang dipanggil siap mengisi peran kapan saja. Karena itu, absennya Jay Idzes kemungkinan akan menjadi momen pembuktian bagi para bek lain yang selama ini menunggu kesempatan. Mereka kini memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata dibandingkan sebelumnya. Tetapi tentu saja, menggantikan sosok seperti Jay Idzes bukanlah tugas yang mudah.
Menggantikan kualitasnya mungkin bisa dilakukan. Menggantikan pengalamannya mungkin bisa dicoba. Namun menggantikan pengaruh dan kepemimpinannya di lapangan adalah tantangan yang jauh lebih sulit. Di sisi lain, kabar absennya Jay Itzes juga datang pada saat yang sangat menarik. Timnas Indonesia sedang memasuki fase regenerasi dengan munculnya nama-nama baru seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker yang mulai menjadi perbincangan hangat. Artinya, dalam satu waktu yang bersamaan, Indonesia sedang menghadapi dua situasi berbeda. Di satu sisi, kehilangan sosok penting yang sudah terbukti kualitasnya. Di sisi lain, muncul harapan baru dari generasi yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Inilah yang membuat perjalanan Timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Karena terkadang, sebuah tim besar tidak dibentuk ketika semua berjalan mulus. Sebuah tim besar justru lahir ketika mampu melewati berbagai ujian dan tekanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah absennya Jay Itzes akan menjadi masalah besar bagi Garuda? Ataukah justru menjadi awal munculnya pahlawan baru yang selama ini belum mendapatkan kesempatan? Dan yang lebih menarik lagi, beredar kabar bahwa John Hartman telah menyiapkan satu nama yang akan mendapat sorotan besar jika Jay benar-benar tidak bisa tampil. Keputusan yang diambil John Hartman kali ini bisa menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan Timnas Indonesia tahun ini.